Ya, saya mulai guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua sahabat Aurika dimanapun berada. Nah, ini sudah bergabung di tengah-tengah kita ada eh, Mama Etika. Mama Etika atau masih masih gadis ya ini? Ada Etika, ada Pak Asrorul Mais. Narasumber kita juga sudah bergabung. Ada F I3 Hidayah gitu ya, bergabung juga. Baru tiga yang bergabung di tengah-tengah kita pagi hari ini. Semoga semakin banyak yang akan bergabung. Dan di hari yang ke-17 dari 1 bulan live Instagram bersama dengan Yayasan Aurika ini, pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mempersiapkan anak gangguan pendengaran di perguruan tinggi gitu ya. Nah, narasumber kita pada kesempatan pagi hari ini adalah Pak Asrorul Mais. Beliau Wakil Rektor 1 dari Universitas PGRI Argopuro Jember. Nah, ini teman kuliah saya S2 dulu gitu ya. Selamat datang Pak Mais. Semoga nanti kita bisa memberikan informasi terbaik pada eh, masyarakat secara umum begitu, khususnya pada orang tua dengan anak-anak gangguan pendengaran yang sudah siap memasuki perguruan tinggi. Nah, kalau kemarin kita bersama dengan Prof Munawir, kita berbicara kekhasan dari UNS, bagaimana ramah mereka menerima mahasiswa disabilitas. Nah, hari ini kita juga akan membahas dengan Pak Asrorul Mais atau biasa dipanggil dengan Pak Mais begitu ya. Bagaimana dengan kampus Universitas PGRI Argopuro Jember? Apakah mereka juga ramah disabilitas dan khususnya untuk anak-anak gangguan pendengaran begitu ya. Oke, baik, karena beliau sudah bergabung dengan kita, saya akan langsung ajak saja beliau join kesempatan pagi hari ini sehingga kita akan bisa bersama-sama untuk berbagi pengalaman dan berbagi informasi tentunya. Ji, kita tunggu. Nah, selamat pagi Pak Asrorul Ya, Mais. selamat pagi Pak Yokanan. Gimana? Soal saya jelas Pak Mais di sana? Jelas sekali Pak Yokanan. Ya, Oke, Ji. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat-sehat terus. Ji, Pak Mais, sebelum kita mengawali nanti diskusi terkait dengan persiapan anak gangguan pendengaran di perguruan tinggi, boleh dong sedikit cerita gitu eh, tentang pendidikan Pak Mais. Karena kalau dibaca ini kok ada ST kemudian ada SPD, ini kok kenapa semacam itu gitu ya? Iya. Jadi saya dulu setelah lulus SMA menempuh jenjang di perguruan tinggi di Teknik Elektro, Pak Yo. Hmm. Kebetulan di robotika. Kemudian saya waktu itu diminta untuk ngajar di sebuah SLB di Jember. Kebetulan ngajar teman-teman tunarungu, teman-teman tuli. Dan saat itu saya merasa saya tidak bisa berkomunikasi dengan mereka. Meskipun saya dulu SD-nya alumni YPAC dan saya sering bergaul dengan teman-teman tuli, teman-teman tunarungu waktu itu. Tapi setelah ngajar ternyata saya menemui banyak kesulitan. Akhirnya saya kuliah lagi di pendidikan luar biasa di IKIP. Kemudian saya juga karena minat ternyata ilmu PLB ini menarik ya, akhirnya saya lanjut di S2 UNESA, kebetulan satu angkatan dengan Pak Yokanan ini. Alhamdulillah akhirnya terus ini diminta jadi dosen di IKIP PGRI Jember yang sekarang jadi Unipar. Seperti itu Pak Yo. Oke. Ya. Berarti kalau mau dibilang spesialisasi KABK-nya apa ini yang didalami sama Pak Mais? Kalau saya dulu kalau S1 itu penelitian saya tentang motorik halus dan kasar tunadaksa. Hmm. Kalau yang di S2-nya terkait pendidikan inklusi seperti itu. Oke. Ya. Ya. Berarti pas sekali gitu ya, karena yang kita bahas bagaimana
mempersiapkan anak gangguan pendengaran di perguruan tinggi yang sekarang sudah mulai menjadi kampus-kampus inklusi ya sekarang. Iya, Nah, betul. apalagi sekarang menempati jabatan sebagai Wakil Rektor 1 Unipar. Wah, ini satu kesempatan Nah, yang strategis tentunya untuk mewarnai Unipar menjadi kampus yang ramah disabilitas. betul. Mungkin sepintas tuh Pak Mais, boleh diceritakan dulu bagaimana sih ramah ABK-nya, ramah disabilitasnya di kampus Unipar ini? Ya, jadi memang dulu tahun 2008 memang tidak serta-merta kampus Unipar yang dulu namanya IKIP itu langsung ramah terhadap disabilitas. Jadi butuh perjuangan panjang. Bahkan dulu adik kelas saya pun ada seorang calon mahasiswa tunanetra itu ditolak waktu itu, dan kita sempat hearing, kami bahkan sampai sempat melayangkan surat ke Komnas HAM waktu itu, masih belum ada Komnas Disabilitas, sehingga dari situlah akhirnya IKIP bisa berbenah diri dan mau inklusif, dan sampai sekarang. Dan sampai saat ini, hingga sampai saat ini tercatat jumlah mahasiswa aktif penyandang disabilitas di kampus kami sebanyak 127, Mas Yo. Wih, 107 alhamdulillah. disabilitas ya, alhamdulillah. Dan itu terdiri dari disabilitas netra, disabilitas lungu wicara, dan disabilitas daksa. Yang lamban belajar pun ada, tapi lamban belajarnya pun yang masih dalam tahap mampu didik. Jadi mereka masih bisa menerima mata kuliah sifatnya akademis seperti itu, Pak Yo. Oke. Nah, kalau konsep pentingnya, konsep ramah ABK-nya ini seperti apa Pak Mais yang Oh iya, diterapkan baik. di Jadi kampus? eh, kebetulan dalam setelah mengalami perubahan dari IKIP menjadi Unipar, di kami itu visi misi kami eh, itu memang ada yang disebut istilahnya kata kuncinya itu Kelandisa. Jadi kami itu adalah kampus berbasis Kelandisa, yaitu kearifan lokal, uh, entrepreneur, dan disabilitas. Jadi itu adalah 3 jargon kampus kami. Bahkan dalam logo kampus kami pun terselip logo disabilitas di Hmm. logo Unipar. Dan itu satu-satunya logo yang ada simbol disabilitasnya, saya yakin se-Indonesia itu. Jadi itu memang moto kami, visi kami. Kami bertahap tentunya ingin membenahi sarana prasarana yang akses. Jadi sampai dengan sekarang kami menyediakan kelas-kelas khusus di lantai 1 yang itu khusus untuk perkuliahan teman-teman disabilitas di sana. Dan kemudian kami juga memiliki PSLD, Pak Yo, Pusat Studi dan Layanan Disabilitas, yang pada hari-hari terakhir ini, karena memang tahun ajaran baru kemarin 2021 itu adalah tahun ajaran baru di mana mahasiswa ABK-nya banyak dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga kami pun tentunya ini tantangan baru, karena memang tantangan yang paling besar dari teman-teman disabilitas yang kuliah di kami itu adalah teman-teman yang penyandang disabilitas tunarungu, karena ada beberapa kategori kalau saya boleh mengklasifikasikan teman-teman itu. Yang pertama adalah teman-teman tuli atau teman-teman tunarungu yang sekolah sehingga dia tahu bahasa isyarat. Uh, itu pun masih ada kendala karena dulu waktu di sekolahnya mereka diajari CB, sementara kita di kampus menggunakan Bisindo. Ini juga kendala tersendiri juga. Kemudian ada teman-teman tuli atau teman-teman tunarungu ini yang berasal dari sekolah umum yang sama sekali tidak tahu bahasa isyarat. Ini juga menjadi kendala tersendiri juga. Kemudian itu dari sisi faktor internalnya
internal mereka. Di sisi lain ada yang dari sisi faktor eksternal. Jadi mereka yang tunarungu ini rata-rata tidak mendapatkan support. Ada yang tidak mendapatkan support. Ada yang tidak mendapatkan support orang tua, sehingga bahkan ada yang tidak disetujui untuk kuliah. Sehingga mereka sudah daftar sendiri, punya semangat, tapi ternyata orang tuanya datang ke kampus agar mahasiswanya, agar putra-putrinya itu tidak dikuliahkan, tidak jadi daftar. Nah, ini kan tantangan tersendiri. Karena alasannya takut tidak mampu, tidak ada support system, dan sebagainya. Sehingga ini memang menjadi tantangan sendiri. Dan mahasiswa kami yang baru, yang tuli itu mulai dari Medan sampai dengan Kupang, Mas Yo. Ada semua. Iya, jadi memang ini tantangan masing-masing lah, tantangan masing-masing. Tapi yang mensupport, keluarga yang mensupport pun banyak. Jadi, bahkan ada yang sampai mendapatkan beasiswa PBI. Beasiswa PBI, di mana beasiswa tersebut adalah beasiswa yang langsung dari Dikti, di mana Dikti langsung bersurat kepada kami untuk merekomendasikan calon mahasiswa tersebut agar diterima. Dan itu beasiswanya lumayan lengkap, dan itu beasiswa terlengkap. Karena mulai dari biaya akomodasi, biaya buku, dan semuanya ditanggung. Ya, dan itu hanya satu di kami yang dapat. Itu jadi, dan itu mahasiswa tunarungu, mahasiswa tuli kita. Jadi memang beragam tantangannya, Mas. Seperti itu. Ya. Nah, karena tema kita kan anak gangguan pendengaran nih ya Mas ya, jadi mempersiapkan mereka. Kira-kira kalau anak-anak gangguan pendengaran masuk ke Unipar menjadi mahasiswa ini di jurusan atau prodi apa saja yang mereka bisa diterima di sana? Ya, makasih. Jadi karena memang memberikan pelayanan kepada mahasiswa berkebutuhan khusus itu kan butuh tantangan tersendiri, butuh skill tersendiri, sehingga yang masih selama ini kita nyatakan mampu prodinya, dan kita juga bertahap, itu adalah PLB, pendidikan luar biasa. Tapi ke depan kita secara bertahap ingin juga agar prodi-prodi lain juga dengan kemampuan yang mereka miliki, dengan sumber daya yang mereka miliki, juga bisa menerima penyandang disabilitas. Dan hal ini sudah kita berlakukan mulai semester ini, mulai tahun 2021, tahun ajaran baru kemarin, yaitu ada 3 mahasiswa berkebutuhan khusus daksa yang tidak di prodi PLB, tapi ada di prodi BK dan di prodi pendidikan matematika. Jadi kita perlahan mulai menyebarkan virus inklusi pada semua prodi. Jadi itu yang ingin kita. Jadi memang dan memang untuk mengawali itu tidak mudah. Jadi karena background para dosen mereka tentunya kan bukan background dari para yang mengenal PLB tentunya ya, sehingga tidak mudah bagi mereka untuk beradaptasi dengan mahasiswa yang berkebutuhan khusus tersebut. Itu tantangan sendiri memang. Itu. Tapi kalau untuk mahasiswa tunanetra dan mahasiswa tunarungu selama ini masih tetap di PLB, karena mereka masih akan belajar banyak lagi prodi-prodi lain, tentunya bagaimana melayani mereka, terutama memang bagi yang mahasiswa tunarungu, tentunya ini kan banyak adaptasi yang harus dilakukan oleh Sivitas kaitannya dengan membuat bahan ajar, sumber belajar yang tentunya sangat mengakomodir kebutuhan adik-adik tunarungu itu. Itu yang menjadi tantangan di kita. Nah, tentunya kan itu sebuah tantangan baru, baik bagi para dosen di sana maupun buat calon mahasiswanya begitu ya. Nah, kalau yang sudah jadi mahasiswa kan sudah oke. Nah, ini kalau kita mau masuk ke sana nih, apa yang harus dipersiapkan oleh para orang tua maupun guru-guru untuk agar putra-putrinya yang khususnya disabilitas gangguan pendengaran ini bisa diterima di Unipar? Ya, terima kasih. Jadi memang karena ketika kita berbicara ranah akademik
jenjang S1 ini memang yang mutlak yang harus dipersiapkan adalah memang kemampuan bahasanya, kemampuan bahasa anak. Jadi lebih-lebih pada kemampuan bahasa tulis. Karena ranah akademis ini kan memang lebih menitikkan pada mengekspresikan ide-ide, mengekspresikan apa yang ada di benak adik-adik tuli kita, agar bisa mengekspresikan apa yang dia pikirkan melalui media tulisan. Sehingga ini yang memang perlu dipersiapkan. Itu persyaratan ini ya, persyaratan substansi. Kalau persyaratan yang sifatnya yang menjadi syarat suatu mahasiswa itu bisa mengajukan beasiswa itu adalah yang pertama memang adanya surat keterangan disabilitas, dan itu bisa dia dapat dari bisa dokter THT, bisa dokter umum, bisa juga kepala sekolah SLB tempat dia SMA-nya dulu. Nah, seperti itu yang menunjukkan bahwa dia penyandang disabilitas itu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana agar kesiapan calon mahasiswa tersebut, terutama dari sisi bahasa tulis dalam menulis mengekspresikan melalui tulisan, dan dukungan orang tua agar melengkapi sarana pendukung calon mahasiswa tersebut sehingga tidak ada kendala dalam mengikuti kegiatan perkuliahan yang ada nantinya. Dan kami di Jember sebenarnya begitu teman-teman disabilitas khususnya tuli bergabung menjadi mahasiswa kami, langsung kami kenalkan pada komunitas Gerkatin di Jember. Komunitas Gerkatin ini yang biasanya akan selalu mendampingi, baik itu melatih bahasa isyarat, memberikan motivasi, dan yang lain-lain. Yang di situ juga kami menghadirkan para alumni kami yang tunarungu yang sudah lulus. Untuk memberikan motivasi, untuk memberikan support, kemudian ya semacam saling sharing apa yang harus mereka siapkan, apa yang harus mereka lakukan dalam menghadapi perkuliahan nantinya. Sehingga dengan itu harapan kami mereka menjadi termotivasi bahwa oh ada ya ternyata kakak kelas saya yang sudah lulus yang dia juga tunarungu. Sehingga dia punya motivasi di situ, Mas Yus, seperti itu. Ya. Berarti kalau boleh saya ambil benang merahnya, ketika kita harus mempersiapkan anak-anak menuju ke kampus Unipar khususnya, berarti mereka harus minimal menguasai dua hal ya. Satu, bahasa tulis tadi. Kemudian yang kedua, karena di kampus menggunakan Bisindo, berarti mereka juga harus belajar Bisindo gitu ya. Betul. Kayak awalnya aja. Betul. Jadi memang gini, dari dulu itu selalu konflik antara penggunaan CB dengan Bisindo, dan ini juga karena di sisi lain mereka pada umumnya mereka ketika di SLB itu diajari CB, sedangkan ketika keluar entah mereka bergabung di komunitas organisasi, CB tidak pernah dipakai oleh mereka menggunakan Bisindo. Kita di kampus memang kebijakan kita menggunakan Bisindo karena kita lebih menghargai pendapat para orang-orang yang berada dalam organisasi disabilitas lungu, Gerkatin. Mereka lebih menerima keberadaan bahasa isyarat Bisindo daripada CB. Karena mereka berpendapat CB itu adalah bahasanya orang reguler yang diisyaratkan. Sedangkan Bisindo adalah memang bahasa yang memang berguna bagi komunikasi mereka. Seperti itu. Sehingga itu yang menjadi dasar kita dalam menggunakan Bisindo di lingkungan kampus. Tapi dalam mata kuliah tetap kita ajarkan dua-duanya sebenarnya. Seperti itu. Ya. Tapi prinsipnya ketika mereka di BLB, kalau mereka ngambil jurusan itu berarti memang ranahnya mereka nanti hanya dipersiapkan untuk mengajar di di SLB gangguan pendengaran saja juga ya Mas? Atau gimana? Jadi gini, di kampus kami itu memang tidak ada penjurusan. Jadi tidak ada penjurusan. Jadi semua ilmu tentang
berbagai jenis disabilitas itu kita berikan. Jadi karena kami sadar kebutuhan ke depan itu adalah kebutuhan tentang adanya sumber daya untuk mengajar di inklusi. Tuntutan di inklusi itu kan sebenarnya lebih pada kemampuannya bersifat menyeluruh. Oleh karena itu kita tidak mengenal penjurusan, makanya semuanya kita ajarkan. Tapi kita juga mengenal mata kuliah pilihan yang itu sebenarnya lebih pada dia keminatannya lebih pada apa. Misalnya dia minat kepada bidang tunanetra, maka ada mata kuliah pilihan IT Braille atau IT tunanetra. Di tunarungu pun sama. Kita akan mengajari lebih detail terkait misalnya IT, ketunarunguan dan sebagainya seperti itu. Sehingga ada kedalaman memang yang mereka dapatkan di situ. Seperti itu. Wah, ini saya menyapa teman-teman dulu. Ini kayaknya pada mahasiswanya Pak Mais pada banyak yang ikut ini. Ya, alhamdulillah. Semoga semakin support juga untuk follow Yayasan Aurika begitu. Karena insya Allah di kami juga selalu men-share terkait dengan ilmu-ilmu perkembangan untuk penanganan anak-anak gangguan pendengaran khususnya, karena memang kita lebih spesifik di sana. Selain itu juga kita men-share tentang bagaimana orang tua dalam mendampingi perkembangan anak-anak untuk menuju ke titik optimalnya. Jadi semoga juga bermanfaat untuk mahasiswa-mahasiswa dari Pak Mais ini yang bergabung di Instagramnya Yayasan Aurika. Semoga tidak unfollow ya setelah ini ya. Terus follow terus Aurika ini yayasan yang berkomitmen memang untuk meningkatkan kualitas siswa-siswi tunarungu, sehingga harapannya adalah mampu berkomunikasi secara verbal seperti anak pada umumnya ini. Jadi jangan di unfollow ya, hati-hati ya teman-teman ya. Seperti itu. Baik, saya lanjut ini Pak Mais. Nah, tentunya apakah ada jalur berbeda ketika calon mahasiswa disabilitas ini masuk ke kampus, ataukah mereka jalurnya sama, reguler juga, atau boleh ngambil pilihan seperti di UNS kemarin, mau masuk lewat jalur reguler boleh, mau masuk lewat jalur disabilitas juga boleh, begitu, atau gimana di Unpar? Ya, boleh. Jadi gini, di kita jalur memang sangat kita sarankan bagi penyandang disabilitas itu ketika mendaftar di kami melalui jalur beasiswa, tidak jalur mandiri. Karena kalau ada beasiswa kenapa harus bayar kan, itu prinsipnya. Pertama, di jalur beasiswa pun ini ada 3 macam. Yang pertama jalur beasiswa PIB, yang kedua jalur beasiswa KIPKA reguler, dan yang ketiga jalur beasiswa KIPKA afirmatif. Jadi KIPKA afirmatif untuk disabilitas. Nah, semua memiliki karakteristik masing-masing. Ketika kita bicara jalur PIB, itu adalah jalur yang biasanya tunjukkan. Jadi ketika seorang mahasiswa disabilitas itu sudah punya prestasi, biasanya dari Kementerian Pendidikan itu sudah memberikan beasiswa itu langsung, dan langsung menyurati perguruan tinggi yang akan dituju. Jadi sifatnya agak maksa, mau tidak mau terimaan itu. Seperti itu. Tapi kita pasti menerima karena yang ditunjuk PIB pasti mereka-mereka yang berprestasi. Yang pertama. Yang kedua adalah jalur KIPKA reguler. Jadi jalur KIPKA yang pada umumnya, di mana mereka menggunakan kuota beasiswa yang diperbutkan bareng dengan mahasiswa reguler lainnya. Dengan syarat mereka tidak harus lulusan 3 tahun terakhir. Itu. Kemudian yang ketiga adalah jalur beasiswa KIPKA afirmatif. Nah, ini yang sifatnya memang khusus. Jadi tidak ada batasan usia, tidak ada batasan apapun, yang penting ada surat keterangan disabilitas, maka insya Allah akan berpeluang untuk mendapatkan beasiswa ini. Nah, kemarin kita, kebanyakan mahasiswa kita memang banyak yang mendaftar di jalur ini.
Karena bahkan banyak yang tua-tua usianya yang mendaftar jalur ini, tapi mereka saya salut, mereka memiliki semangat lebih dan bahkan mereka selalu hadir tepat waktu ketika kuliah. Uh, Masuk jam 9, jam 8 sudah kumpul di kampus. Nah, ini salut saya sama motivasi teman-teman. Nah, ini ada 3 jalur itu. Dan kita memang mengakomodir semuanya dan membantu semuanya dari nol. Jadi kadang-kadang kan karena sekarang semuanya sistem serba online, maka pendaftaran beasiswa pun kan online juga. Ya, kadang-kadang teman-teman disabilitas kita banyak yang masih belum paham caranya. Kita siap membantu. Baik membantu secara virtual maupun datang langsung di kampus. Kami siap membantu. Dan kami sangat senang bisa membantu teman-teman disabilitas untuk bisa meraih beasiswa tersebut. Seperti itu. Berapa kuota yang disiapin Mas untuk tahun ini? Tahun 2022-2023 ini? Kalau yang disabilitas itu kita punya kuota yang KIPKA reguler itu kita punya sekitar 50. Kalau KIPKA reguler. Kalau KIPKA afirmatif kita punya 40. Jadi kalau total ada 90. Kalau PIB kita tidak tahu karena itu sifatnya perintah itu. Penunjukan seperti itu. Jadi monggo. Jadi mungkin melalui forum ini juga saya mengajak adik-adik monggo yang ingin kuliah. Kemarin kami juga punya mahasiswa yang dari Surabaya juga, Mas Yo, yang kebetulan tunarungu dan dia dari SMK. Dari SMK. Alhamdulillah lolos beasiswa ini. Dan ini juga kami kemarin untuk mahasiswa adik-adik yang tunarungu atau yang tuli itu kemarin kita wadahi di eskul seni. Ternyata mereka sangat potensi dalam berseni teater, fashion show dan sebagainya. Mahasiswa-mahasiswa dan bahkan yang saya sebutkan tadi, mahasiswa penerima PIB itu kan dia prestasinya juara 1 batik tingkat nasional. Dia tunarungu dari Medan. Dan sekarang saya coba melalui program MBKM, dia memberikan semacam pelatihan membatik untuk SLB di sekitar kampus. Dan itu kita akui sebagai mata kuliah, sehingga dia tidak perlu repot-repot kuliah, tapi cukup melatih itu kita anggap dia sebagai kuliah berapa SKS. Mahasiswa udah jadi dosen ya? Mahasiswa udah jadi dosen. Iya, seperti itu. Ya, luar biasa. Semoga memang benar-benar manfaat ya untuk Amin. Teman-teman disabilitas kita gitu ya. Nah, tahapannya nih Pak Mais. Ya. Kalau tahapan untuk mendaftar itu kalau seperti di mahasiswa secara umumnya di kampus-kampus umumnya kan daftar, terus kemudian nanti ada wawancara, terus kemudian nanti ada administrasi dan sebagainya. Kalau di Unipar apa nih tahapannya? Ya, biasanya sebelum mereka mendaftar itu biasanya ada pengarahan secara umum dari saya, dan ini nanti saya lakukan di bulan April. Khusus untuk adik-adik tunarungu biasanya saya meminta di Zoom mereka mengajak orang tua atau walinya supaya informasi ini juga tidak hanya dimengerti oleh dia, diketahui oleh dia, tapi diketahui oleh orang tuanya, gitu. Sehingga tahu apa yang harus dilakukan dan sebagainya, tahu juga. Setelah tahap sosialisasi ini ada tahap pengumpulan berkas. Jadi mereka melakukan pengumpulan berkas. Setelah berkas kita nyatakan lengkap, kemudian yang berikutnya adalah tahap kita kumpulkan mereka untuk kita wawancarai. Tujuannya kita wawancarai itu kita untuk mengetahui pertama kemampuan akademisnya. Jadi jangan sampai seorang itu memiliki multiple disabilitas. Jadi sudah yang kita khawatirkan multiple disabilitas plus mental, itu yang kita khawatirkan. Sehingga ada misalnya ada tunarungunya plus mentalnya, sehingga dia secara akademik tidak mampu. Karena kalau itu yang terjadi, kita kasihan kepada yang bersangkutan, harus ngoyoh nanti mengejar akademis dari teman-teman yang lain. Nah, di pemberkasan formulir tadi saya ulang tadi,
ada syarat bahwa surat pernyataan dari kepala sekolah SMA-nya dulu, baik itu SMA umum maupun SMA LB, bahwa yang bersangkutan secara akademik dinyatakan mampu mengikuti pendidikan tingkat yang lebih tinggi. Nah, itu kan yang bisa ngukur itu. Seperti itu. Nah, kita lakukan wawancara. Setelah yang bersangkutan kita nyatakan mampu, maka biasanya kita berikan kalau untuk teman-teman tunarungu itu kita berikan tas-tas kecil yang sifatnya dia membuat kalimat, menyusun kalimat biasanya. Kita ingin tahu seberapa bisa dia dalam mengekspresikan apa yang ada di pikirannya dalam tulisan seperti itu. Nah, itu sebenarnya sebagai asesmen juga bagi kami, baseline-nya mereka seberapa. Dan itu yang nanti akan kita godok di PSLD agar mereka mampu mengikuti yang lain seperti itu. Dan kita nyatakan setelah semuanya itu kita rapatkan, tahap selanjutnya kita rapatkan dalam pleno penerimaan mahasiswa baru. Kemudian kita nyatakan siapa yang bisa diterima, siapa yang tidak. Setelah itu rekomendasi ini diberikan oleh dari PSLD kepada wakil rektor bidang akademis yang untuk menyetujui, dan kemudian wakil rektor memberikan kepada pihak kemahasiswaan untuk memproses pengusulan beasiswanya. Dan barulah setelah mereka dinyatakan terima beasiswa, maka sudah bisa dilakukan proses perkuliahan. Seperti itu tahapan-tahapan. Oke, ya, cukup jelas. Alhamdulillah cukup jelas. Semoga bisa dipahami oleh calon-calon mahasiswa dari seluruh Indonesia. Maksudnya berarti tidak memberikan pembatasan hanya dari daerah tertentu ya Pak Maiz ya? Tidak, dari seluruh Indonesia bisa daftar ya? Betul, dari semuanya. Betul. Bahkan kemarin itu ada mahasiswa kita yang dari Aceh, Pak. Ada yang dari Aceh, kebetulan yang bersangkutan tunanetra, tapi ternyata karena syarat administratif seseorang bisa mengajukan beasiswa itu harus punya rekening mandiri, dan ternyata di Aceh itu udah ada bank mandiri. Saya baru tahu kalau di Aceh ternyata ada bank mandiri, yang ada bank Aceh malah. Akhirnya kami konsultasikan di pusat, wajib bank himbara ya, himpunan bank negara. Ternyata akhirnya yang bersangkutan saya suruh mengurus di bank di dekatnya Aceh, yaitu di Bank Medan, di Bank Mandiri Medan. Dan di sana ternyata agak sedikit mendapatkan perlakuan diskriminasi. Jadi dua mahasiswa tersebut tidak bisa mengurus pembuatan rekening mandirinya karena tunanetra. Hanya sempat terjadi ya, waktu langsung saya nelpon pimpinan cabangnya waktu itu, apa alasannya dia tidak bisa mengurus. Jawabannya karena dia tidak bisa baca tulis. Hanya saya mengatakan, loh, kalau orang ini dituntut untuk bisa baca tulis seperti halnya orang pada umumnya, sampai mati dia tidak akan bisa baca tulis itu. Hanya di akhir saya menyatakan kalau memang Bank Mandiri menghalang-halangi proses seorang tunanetra untuk tidak bisa membuat rekening karena tidak bisa baca tulis, maka saya sampaikan ke Dikti bahwa Bank Mandiri tidak bisa bekerja sama dalam hal ini. Akhirnya biasanya saya ditelepon dan ternyata bisa. Ya inilah suatu paradigma. Ya itulah. Jadi menarik memang. Itu. Nah, oke, luar biasa. Berarti kan memang ya kita dari pihak kampus harus selalu ini ya memantau terus. Betul, memantau terus apa kendalanya di lapangan, betul. Kita siap membantu 24 jam. Biar mahasiswa kita bisa mempunyai hak yang sama dengan warga negara yang lain, bisa berkuliah dan sebagainya. Tuh. Iya. Oke, nggak terasa ya, waktunya cepet banget ini, sudah tinggal 10 menit lagi. Nah, kalau boleh tahu nih, kan Pak Maiz di posisi wakil rektor 1 gitu ya. Nah, program terkininya apa nih yang terkait dengan pengembangan untuk disabilitas? Selain tadi memberikan beasiswa buat adik-adik. Ya,
Jadi memang program kita yang terkini memang sebenarnya lebih pada pembenahan sarana prasarana yang sifatnya aksesibel. Jadi mulai dari kita ingin merencanakan pembangunan lift. Jadi karena memang gedung-gedung yang kita punya itu adalah gedung-gedung lama yang memang tidak didesain untuk punya lift, maka saya coba membuat terobosan gedung-gedung itu kita beli lift eksternal. Jadi lift Hmm. yang tidak mengganggu bentuk gedung, yang tidak merusak gedung, tapi secara fungsional tetap berfungsi seperti lift. Itu yang pertama. Kemudian kita juga akan menyediakan lahan-lahan parkir untuk pengguna motor-motor khusus disabilitas. Karena kadang-kadang kalau itu dicampur dengan pengguna motor yang lain, mereka kesulitan keluarnya dari parkiran biasanya. Nah, ini memang kemarin kita evaluasi dan dukungan dari semua sivitas juga baik. Termasuk kita juga kemarin eh, melakukan program melatih para para menwa. Menwa di sana kita latih tentang mainstreaming disabilitas. Karena kemarin kita evaluasi dari pelaksanaan wisuda, teman-teman menwa ini ditugasi untuk nuntun teman-teman wisudawan tunanetra. Nah, ternyata cara mereka menuntun dan sebagainya sangat sangat tidak OM sekali. Ini hasil evaluasi, maka kita ingin adakan pelatihan-pelatihan itu kepada seluruh ormawa agar mereka paham bagaimana berinteraksi dengan disabilitas, baik itu netra, rungu, mental, fisik dan sebagainya. Itu yang program-program itu yang akan kita laksanakan. Seperti itu. Nah, kalau di kampus sendiri nih, begitu teman-teman mahasiswa sudah masuk di kampus menjadi mahasiswa, berarti artinya kan full tanggung jawab perkembangan mereka ada di kampus, ada di teman-teman dosen khususnya, begitu ya. Nah, terkait dengan hal itu, ini adakah misalnya kalau tadi kan mau masukkan mereka ke Gergatin gitu ya, Hmm. atau ada lain hal-hal lain yang dilakukan selalu oleh kampus untuk mendampingi mahasiswa ini agar mereka bisa sampai dengan nantinya lulus gitu. Ya, jadi memang selama ini kan dengan adanya kita menggabungkan dengan organisasi-organisasi disabilitas tempat, harapan kita wawasan mereka kadang-kadang tidak selamanya disabilitas juga paham tentang disabilitas. Harapan kita dengan digabungkan dengan aktivitas kegiatan-kegiatan organisasi mereka itu sangat mendalami kedisabilitasannya dan paham apa kebutuhan disabilitas, sehingga target kita ketika mereka lulus itu tidak hanya paham secara akademis keilmuan, tapi paham harus berbuat apa untuk membantu para disabilitas yang lain. Yang kita lakukan biasanya itu. Jadi karena aktivitas organisasi disabilitas di Jember ini lumayan cukup padat. Jadi mulai dari aktivitas yang bersifat sosial, aktivitas yang bersifat seperti pelatihan kerja dan sebagainya, mereka juga kita gabungkan. Nah, termasuk mereka juga kita latih untuk bisa menjadi peer tutoring kepada para disabilitas yang lain agar bisa mandiri juga. Ini seperti contoh, kita tahun ini punya disabilitas yang memiliki kemampuan lebih di bidang apa itu, membuat kopi itu istilahnya, Barista, kemampuan barista, barista. betul, barista. Nah, maka kita bekerja sama dengan hotel setempat, hotel di Jember, hotel agar teman-teman yang pintar barista tersebut melatih teman-teman organisasi yang lain. Nah, nanti kegiatan-kegiatan kemampuan baristanya itu nanti sebisa mungkin kita dorong untuk itu yang dia jadikan riset, dijadikan penelitian dia, sehingga nggak jauh-jauh, sehingga apa yang memang dia punya bakat di bidangnya itu yang nanti akan dia jadikan bahan riset, bahan skripsinya dia, sehingga dia tidak lagi sulit untuk belajar lagi dari awal karena dia sudah menekuni bidang itu.
Dan ada banyak lagi contoh-contoh yang seperti itu. Jadi memang di PSLD inilah kegiatan PSLD ini juga cukup padat. Jadi ketika mereka tidak ada kuliah, mereka kita kumpulkan untuk kita ajak ngobrol-ngobrol. Apa kendalanya? Bahkan bulan depan ini kita punya program di Tunanetra, kita akan mengadakan pelatihan NVDA untuk teman-teman tunanetra yang melatih pun mahasiswa yang sudah pinter NVDA. Seperti itu. Dan itu nanti kita akui sebagai SKS. Jadi untuk mata kuliah IT Braille itu sudah tidak usah nempuh lagi dia, karena dia diakui dengan memberikan peer teaching kepada temannya itu. Jadi intinya kita ingin mempermudah mereka dan membuat mereka semakin percaya diri dengan kemampuan yang mereka miliki. Itu. Ya mudah-mudahan ini kami juga meminta dukungan dari semua pihak. Mudah-mudahan kami juga tidak sempurna, kami tentunya butuh banyak masukan, saran bagaimana memberdayakan mereka ke depan, karena memang learning outcome yang kita butuhkan mereka adalah khususnya untuk PLB adalah mereka menjadi pendidik bagi siswa-siswi berkebutuhan khusus, yang tentunya yang ingin kita tekankan adalah adanya sensitivitas mereka kepada disabilitas di sekitarnya. Nah, itu sehingga ketika mereka peka terhadap kebutuhannya, mereka akan tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka bangga dan tidak malu ketika ditanya kuliah di PLB. Nah, itu yang terpenting. Sehingga ada pemantapan bahwa saya di PLB, saya bangga dan saya bisa bermanfaat bagi sesama. Itu yang ingin kita tanamkan dalam setiap mahasiswa kita. Seperti itu. Terima kasih sekali Pak Maiz, tidak terasa iya. Menit ke-44. Jadi mungkin bisa menyampaikan closing statement Pak Maiz. Jadi untuk adik-adik, khususnya adik-adik tunarunga daya tuli, jangan patah semangat, tetap berjuang, tetap terus melangkah, terus belajar, karena di luar sana masih banyak orang-orang baik yang bisa memberikan kesempatan kita yang sama, dan kita bisa berkiprah yang sama dan bermanfaat bagi sesama. Itu aja Mas. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Maiz untuk waktunya, untuk kesediaannya untuk bergabung. Sama-sama Pak Yo. Ya. Semoga nanti lain waktu bisa bergabung lagi dengan materi yang lain, sehingga kita bisa selalu mengisi Instagram Aurika ini dengan sharing-sharing tips-tips atau materi-materi yang bisa untuk memberdayakan orang tua maupun anak-anak disabilitas menuju ke titik optimal mereka tentunya. Amin. Nah, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung, sahabat Aurika yang baru bergabung di Aurika juga. Selamat datang di Instagram Yayasan Aurika. Dan khususnya mahasiswa Pak Maiz yang nggak tahu nggak terpaksa apa tidak gitu. Sudah bergabung, dan kita terima kasih banget di pagi hari ini ada. Tadi naik sampai sempat saya lihat sampai dengan 77 ya yang menyaksikan live kita. Yang naik turun, tapi alhamdulillah luar biasa untuk atensinya. Kami sangat berterima kasih. Semoga setelah ini tidak unfollow, tapi tetap follow kami, tetap mengikuti Instagram kami, sehingga kami akan semakin lebih bersemangat nih untuk membagikan keilmuan-keilmuan baru untuk bisa membersamai anak-anak disabilitas menuju ke titik optimalnya. Dan besok masih ada terus sampai dengan tanggal 31, insya Allah tiap jam 10 sampai 10.15 Yayasan Aurika masih akan terus berbagi pengalaman, pengetahuan terkait dengan bagaimana membersamai anak-anak gangguan pendengaran, khususnya karena kegiatan ini kita selenggarakan dalam rangka memperingati Hari Pendengaran Sedunia yang tahun 2022. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung dan Pak Maiz untuk waktunya. Sama-sama. Saya mengakhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Sampai ketemu banyak, Mas Yo. besok. Semoga Amerika terus jaya, terus bangkit. Iya. Oke. Amin, amin, amin.